Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas soal-soal yang kemarin kita jadikan kuis latihan soal untuk kelas 6. Baik, untuk yang pertama langsung saja hasil dari negatif 20 dikali 4 ditambah 10 dikali 2. Jadi ini termasuk merupakan salah satu operasi campuran pada bilangan bulat karena mengandung angka negatif, positif dan juga 0. Itu adalah untuk bilangan bulat. Oke, yang pertama penyelesaiannya adalah sekarang ini ada negatif 20 dikali 4 ditambah 10 dikurangi 2. Baik, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Pada konsep bilangan bulat harus diingat bahwa ini ya konsepnya, ku, ka, ba, ta, ku. Maksudnya apa? Jadi untuk konsep operasi campuran bilangan bulat itu kita mengacu pada ku, ka, ba, ta, ku. Jadi ada kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Jadi jika ada operasi campuran pada bilangan bulat, maka kurung kita dulukan, kemudian kali dan bagi ini sama kuat ya. Jadi kali dan bagi ini sama kuat. Apabila ada perkalian dan juga pembagian, maka yang didulukan adalah bilangan atau operasi yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Setelah kali dan bagi ada tambah dan kurang. Tambah dan kurang ini pun juga sama ya, dia sama kuat. Jadi misalnya ada soal yang mengandung penjumlahan dan juga pengurangan, maka yang di sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Jadi ini ya konsepnya, ada ku, ka, ba, ta, ku. Baik. Kemudian langsung ke soal. Bagaimanakah penyelesaian untuk soal nomor 1? Oke. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan ya. Kita mengacu pada ini. Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan. Maka yang kita dulukan adalah perkaliannya. Baik. Jadi ada negatif 20 dikali 4. Ada bilangan negatif, apabila dikalikan dengan bilangan positif maka hasilnya nanti adalah negatif. Semoga kalian juga masih ingat ya. Jadi 20 dikali 4 adalah 80. Jadi negatif 80. Kemudian selanjutnya ya, ini urutannya masih tetap sama. Kemudian ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi ada tambah, ada kurang ya. Ini sama, tapi kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Jadi negatif 80 ditambah 10. Kita ibaratkan hutang 80 tapi kita cuma punya 10 tok. Jadi gimana tuh? Ya, jadi masih hutang 70. Sebenarnya ada konsep juga untuk jumlah dan juga pengurangan bilangan bulat. Jika ada dua bilangan, dia beda tanda, maka cara mengerjakannya adalah kita mencari selisihnya, ya. Selisih dari 80 dan juga 10, 70. Nah, tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar juga. Semoga kalian juga masih ingat. Kemudian negatif 70 hasilnya dari ini ya. Kemudian dikurangi 2. Nah, ini sama. Hutang 70, hutang lagi 2, hasilnya berarti berapa? Negatif 72. Jadi jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Jadi ini juga termasuk operasi campuran bilangan bulat tapi dalam bentuk aplikasi. Baik. Nomor 2, Alvin melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius. Selanjutnya, ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu turun 19 derajat Celcius. Kemudian, segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah, oke, jangan bingung ya, untuk soal-soal seperti ini sama sebenarnya pengerjaannya. Jadi kita lihat dulu pertama, oke. Si Alvin punya 13 derajat Celcius. Ditulis dulu aja dulu, oke. Kita buat kalimat matematikanya. 13 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu turun. Jadi kalau turun maka dikurangi 19 derajat Celcius. Baik. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 derajat setiap 4 menit. Nah, suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah, jadi kita mencari dulu nih, selama 12 menit
dia naiknya berapa. Kalau misalnya setiap 4 menit naiknya 3 derajat, jadi gimana? Jadi pengerjaannya otomatis ditambah ya, karena suhu air naik, jadi ditambah, kemudian 3 derajat setiap 4 menit. Jadi kita gini, operasi campurannya 12 menit dibagi 4 ya, dibagi dengan 4 menit, kemudian dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena setiap 4 menit suhunya naik 3 derajat Celcius. Nah, kita mencari waktunya dulu nih. Oke. Nah, di sini sudah ada kalimat matematikanya ya. Jadi ini ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Tapi kita ini jadikan satu dulu ya. Jadi satu kesatuan. Baik. Kemudian bisa dikerjakan dari depan dulu ya. Dicari dulu suhu awalnya. Jadi 13 dikurangi 19. Hasilnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Ditambah 12 dibagi 4, 3 ya. 3 dikali dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Baik, jadi tinggal 2 ini. Negatif 6 ditambah 9. Ya, hasilnya adalah 3 derajat Celcius. Jawabannya C. Baik, kemudian lanjut nomor 3. Jadi ini merupakan salah satu contoh soal dari akar pangkat. Dan kebetulan untuk contoh soal nomor 3 ini merupakan akar pangkat dari 3. Oke, cara mengerjakannya langsung saja bahwa nomor 3 ya. Akar pangkat 3 dari 190. Oke, langkah pertama dalam mengerjakan pangkat atau akar pangkat 3. Yang pertama, karena di sini ada pangkat 3, maka dihitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita pisah ya. Kita pisah. Oke. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Pasti nanti jawabannya adalah 2 digit. Oke, pertama, 2. Bilangan pangkat 3 yang mendekati 2 atau sama dengan 2 tapi tidak boleh melebihi. Berapa tuh berarti? 1 ya, 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ketemu hasilnya di sini 1. Kemudian kita lihat satuan dari ruas kanan ada 7. Baik, kalau misalnya dalam akar pangkat 3, semoga kalian juga masih ingat ya. Jadi harus diingat ini, yang harus diingat. 2, 3, 7, 8. Jadi harus diingat ini ya. Ingat. Ada 2, 3, 7, 8. Maksudnya apa? Ketika kita mengerjakan akar dari pangkat 3, apabila satuannya 7, maka kita lihat di sini nih. Berarti kalau di sini artinya dia punya teman. Oke, jadi temannya 7 itu berapa? 3. Oke. Ya, jadi tidak usah perlu kita bahas lama-lama, semoga kalian masih ingat. Jadi akar pangkat 3 dari 2197 adalah jawabannya 13. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Hasil dari akar 36 ditambah dalam kurung 7 kuadrat dikali 2. Jadi ini ada operasi campuran pada akar dan bilangan, akar dan pangkat. Kita cari dulu ya akar dari 36. Jadi bilangan berapa jika dikalikan hasilnya 36. Akar 36 itu adalah sama dengan 6. Karena 6 dikali 6 sama dengan 36 ya. Langsung saja kita kerjakan. Jadi akar dari 36 adalah 6, kemudian kita operasikan ditambah dalam kurung 7 pangkat 2 dikali 2. Jadi ini ada dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. 6-nya tetap di sini. 7 pangkat 2 itu adalah 7 kali 7. 7 kali 7 itu sama dengan 49 dikali 2. Baik. Jadi langsung saja. Berapa hasilnya? 6. Tetap ya, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 49 kali 2 berapa tuh? Ditambah 49 kali 2 adalah 98. Jadi 6 ditambah 98 adalah 104. Selanjutnya FPP dari 28, 56 dan 70. Oke, kalau misalnya FPB, KPK biasanya saya paling senang menggunakan cara sengkedan. Oke, gimana sih cara sengkedan? Jadi kita tidak usah mencari faktornya satu-satu. Kita bisa mencari faktornya langsung 3 sekaligus. Oke. Jadi caranya 28, 56 dan 70 ini kita bagi dengan bilangan prima yang bisa membagi ketiganya karena kita mencari FBB ya.
Ingat FPB itu berarti yang bisa membagi ketiganya. Kita coba misalnya dari 2 dulu deh. 28 bagi 2 14, 56 bagi 2 28, 70 bagi 2 35. Karena bisa membagi ketiganya maka kita lingkari. Selanjutnya ada 14, 28, 35. Dibagi berapa kira-kira yang bisa membagi ketiganya? Bisa kita langsung ke bilangan yang lebih besar ya biar cepat, misalnya 7 gitu kan. 7 boleh, misalnya 2 dulu nggak apa-apa, tapi kita mengusahakan karena FPB ini adalah bilangan yang bisa membagi ketiga-tiganya, jadi kita mencari dulu yang bisa membagi ketiga-tiganya. Jadi 14 bagi 2 berapa? 14 bagi 7 maksudnya 2. 28 bagi 7 4. 35 bagi 7 5. Karena bisa membagi ketiganya kita lingkari. Kemudian ada 2, ada 4, ada 5. Ada nggak bilangan prima yang bisa membagi ketiganya? Sepertinya tidak ada ya, berarti selesai. Jadi FPB-nya yaitu bilangan yang cuma kita lingkari saja. Ada 2 dikali 7 berapa? 14. Jadi FPB dari 28, 56, dan 70 adalah 14. Selanjutnya nomor 7. Jadi ini merupakan soal dari perbandingan. Banyak balon berwarna merah adalah 24. Jumlah seluruh balon adalah 40. Perbandingan balon yang tidak berwarna merah dengan balon yang berwarna merah adalah, oke, pengerjaannya ini perbandingan. Jadi ada balon berwarna merah 24. Kita tulis dulu ya, 24 merah. Kemudian jumlah seluruh balon adalah 40. Kita taruh sini ya, 40. Perbandingan balon yang tidak berwarna merah dengan balon yang berwarna merah, otomatis jadi kita mencari dulu nih balon yang tidak berwarna merah. Oke, balon yang tidak berwarna merah, caranya adalah 40 jumlah dari semua balon ini dikurangi dengan 24. Hasilnya 16. Nah, perbandingan balon yang tidak berwarna merah dengan balon yang berwarna merah. Jadi yang tidak berwarna merah adalah 16 dibanding dengan balon yang berwarna merah dibanding dengan 24. Jadi untuk perbandingan ini termasuk perbandingan senilai, maka cara mengerjakannya adalah kita bagi dengan bilangan yang sama sampai dia nggak bisa dibagi. Oke, dengan bilangan yang sama otomatis kita mencari FPB-nya ya. FPB dari 16 dan juga 24 berapa? Kita coba ya. 16 dan juga 24 kita mencari FPB-nya dulu. Ya, kalau misalnya tanpa menggunakan FPB kita bisa bagilah dengan misalnya dibagi 2 dulu, bisa dibagi dengan 3 dulu, berapapun ya. Jadi 16 bagi 2 8, 24 bagi 2 12. Bisa membagi 2. Oke. Kita bagi dengan 2 lagi ya. 4 6. Oke, kita bagi dengan 2 lagi. 24 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Ada 2 ada 3. Jadi enggak ada lagi ya bilangan prima yang bisa membagi ketiganya, bahkan FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 8. Oke. Jadi bilangan 16 dibagi 24 ini kita bagi dengan 8. Ya, 16 dibagi 8 berapa? 16 bagi 8 itu 2. 24 dibagi 8 3. Jadi jawabannya adalah 2 banding 3. Mohon maaf, ini antara A sama B jawabannya sama. Kalau nggak salah sih jawaban yang A ini 2 banding 3 ya, salah ketik, mohon maaf. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selesai. Kemudian yang nomor 8 ini juga termasuk perbandingan. Jumlah umur ayah dan ibu adalah 90 tahun. Umur ayah banding umur ibu adalah 8 banding 7. Umur ibu adalah maka jadi ini ada umur ayah dan juga umur ibu. Perbandingan umur ayah dan ibu sama dengan 8 banding 7. Jadi umur ayah ini 8, umur ibu 7. Jumlah dari umur mereka adalah 90 tahun. Oke. Bagaimana? Nah, jadi perbandingan apabila yang diketahui jumlahnya, maka cara mencarinya adalah yang dicari di sini umur ibu. Umur ibu adalah 7. 7 ini dijadikan pembilang. Penyebutnya berapa? Penyebutnya karena di sini yang diketahui jumlah, maka perbandingan ini kita jumlahkan. 8 ditambah 7 dikali dengan jumlah yang diketahui. Ya. Ini jawabannya adalah 7 per 8 tambah 7 itu 15 dikali 90. Baik. 15, 7 per 15 kali 90. Di sini ada yang bisa dicoret nih. 90 sama 15 berapa?
6 ya. Jadi tinggal 7 dikali 6 sama dengan 42 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Lanjut nomor 6. Ini merupakan salah satu contoh konversi ya. Jadi konversi waktu. Umur Ihsan adalah 2 minggu lebih 4 tahun. Umur Ihsan adalah, jadi kalau misalnya kalian masih ingat, insya Allah ya, semoga masih ingat. Jadi ada windu, ada kayak 1 abad deh, 1 abad dulu. 1 abad berapa tahun? 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Kemudian ada lagi 1 dasawarsa. Oke, dasawarsa. Masih ingat berapa tahun coba? Oke, 10 tahun. Ada lagi oke, 1 dasawarsa ini sama dengan 1 dekade ya. Kemudian ada lagi 1 windu. 1 windu itu sama dengan berapa tahun? 8 tahun. Jadi ada beberapa konversi satuan waktu yang perlu kalian ingat ya. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Umur Ihsan 2 windu lebih 4 tahun. Jadi kalau misalnya 2 windu itu berarti 1 windunya itu 8 tahun, maka kalau 2 windu artinya 2 dikali 8 lebih 4 tahun, berarti ditambah 4. 2 kali 8 16 ditambah 4. Jadi umur Ihsan itu adalah 20 tahun. Jawabannya C. Oke, lanjut soal terakhir. Ini merupakan salah satu contoh konversi satuan panjang. Jadi kepala desa berencana membangun selokan sepanjang 5 km untuk irigasi. Sekarang baru selesai 1750 meter. Berapa kilometer lagi selokan yang harus dibangun? Oke, caranya yang pertama adalah kita melihat dulu deh soalnya. Soalnya di sini ada berapa kilometer? Otomatis angka-angka yang ada di soal harus kita ubah menjadi kilometer. Kita buat dulu ke kalimat matematikanya. Membangun selokan sepanjang 5 km. Nah, sekarang baru selesai 1750 meter. Berapa kilometer lagi? Jadi kita mencari sisa kan ya. Dia udah dibangun 1750 meter, berarti tinggal berapa kilometer lagi. Nah, masih ingatkah konversi satuan dari satuan panjang? Jadi ada kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Jadi ada kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Sekarang kilometer ke kilometer tetap ya. Jadi ada 5 kilometer, kemudian dikurangi 1750 meter, berapa kilometer? Jadi meter ke kilo, naik apakah turun? Meter ke kilo itu naik berapa? 1 2 3, naik 3. Otomatis dia dibagi 1000. 1750 dibagi 1000. Oke, berapakah? Jadi 5 km dikurangi 1750 dibagi 1000. Hasilnya? Hasilnya 1,75 km. Kemudian kita kurangkan dengan cara bersusun ya. Untuk pengurangan pecahan desimal, maka cara menguranginya yaitu 5, kemudian 1,75. Ini komanya kita luruskan, jadi gini 1,75. Baik, kita kurangi ya. Oke, di sini ada 5 dikurangi 1,75. Di sini 5 enggak ada urutannya, maka di sini kita ambil 10. 10 dikurangi 5, 5. Di sini udah dipinjem ya. Kita anggap ini 0 ya. Jadi 0 0 gitu. Jadi ini 10,5,0. 10 kurang 5 5. Kemudian di sini udah dipinjem jadi 9. 9 dikurangi 7 2. Nah, di sini udah dipinjam kan tadi, berarti tinggal 4 kurangi 1 3. Jadi hasil dari 5 km dikurangi 1,75 km adalah hasilnya sama dengan 3,25. Oke. Baik, selesai. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Sekian ya dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.